Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam, Om Swastiastu. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam latis. Jadi apa yang telah kita lihat selama ini bahwa Prabowo telah menunjukkan eksistensinya sebagai kepala negara yang memiliki kualitas baik dalam cara berbicara, dalam melakukan diplomasi. Dia juga telah menunjukkan bahwa dia memiliki kapasitas sebagai seorang presiden melalui apa yang telah dilakukan selama ini. Yang paling penting bagi saya adalah ketika dia menolak Apple 16 itu sangat luar biasa, karena ini adalah penolakan pertama dalam sejarah bagi industri Amerika di Indonesia. Setelah itu juga dia juga mengatakan bahwa kita pun harus bergerak secara terus-menerus dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Lalu dia juga mulai melakukan penolakan terhadap Singapura yang mencoba menggunakan energi terbarukan, yaitu energi green. Lalu juga dia telah bila Singapura ingin energi green, dia harus datang ke Indonesia dan dia harus menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu pun ada juga beberapa hal yang dia buat, yaitu kita tidak akan mampir ke Singapura lagi melalui pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Singapura, tapi kita melalui Medan langsung ke Cina atau ke wilayah negara lainnya. Jadi untuk luar negeri Prabowo sangat bagus. Dia telah membuat sebuah planning yang sangat kuat, dan dia berkata bahwa kita semua berteman kalau musuh satu itu pun terlalu banyak. Nah, jadi prinsip dia adalah melihat bahwa kita benar-benar non-blok. Jadi ada satu hal yang saya lihat di sini, bahwa non-bloknya dia itu menunjukkan eksistensi bangsa ini. Jadi bangsa yang memang memiliki kualitas, memiliki kuantitas, dan memiliki kekuatan dalam aspek kebutuhan bagi dunia internasional. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Prabowo selama dia memerintah Indonesia Raya ini. Di sisi yang lain pun dia telah menunjukkan juga bagaimana cara dia pakai kopiah kemana-mana. Lalu dia juga menunjukkan bahwa bangsa ini membutuhkan kerja nyata, lalu juga membutuhkan pangan yang telah disiapkan oleh dia untuk swasembada pangan. Nah, di sisi yang lain pun dia telah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, confidence dengan high quality. Dia menyatakan bahwa bila mereka menolak kita tidak peduli dengan mereka. Kita akan berusaha dengan gaya kita sendiri dan untuk menguatkan ekonomi Indonesia. Lalu dia buktikan lagi dengan B40 yang telah dia jual ke seluruh Indonesia. Lalu melalui minyak sawit dibuatlah minyak untuk mobil, motor, aftur, untuk pesawat melalui hasil dari kelapa sawit. Nah, inilah, dan juga demikian juga dia telah menunjukkan bahwa boksit, nikel, timah, emas, dan lain sebagainya harus dibuat di Indonesia dan dijual melalui bentuk yang telah diproduksi ulang, atau bukan bahan mentah lagi, tapi bahan yang telah dibentuk dengan harga yang sangat tinggi. Di sisi lain pun Prabowo telah menguatkan dirinya bahwa kelapa sawit harus kita yang menentukan, bukan orang lagi yang menentukan harga-harga kelapa sawit. Nah, inilah yang selama ini terjadi oleh Prabowo, dan dia melakukannya dengan sangat baik, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, tapi dia telah menunjukkan eksistensi dia sebagai seorang kepala negara yang memiliki kecakapan dalam
kualitas intelektual dan juga dalam tindakan. Nah, di sisi yang lain pun dia telah menunjukkan pembelaan terhadap Palestina yang sangat dahsyat. Di D8 dia menyatakan bahwa hak asasi manusia itu tidak dimiliki oleh para kaum muslim, tapi hanya dimiliki oleh para negara-negara yang mendukung Israel. Nah, inilah pernyataan yang sangat tegas sekali. Lalu dia mengatakan istilah dividi et impera, Islam pecah belah, yang telah dikuatkan oleh Barat hingga Islam itu tidak pernah bisa membela Palestina karena terpecah satu dengan yang lainnya. Nah, tapi ini menjadi sangat perhatian bagi negara-negara muslim lainnya, khususnya ya D8 itu, kelompok D8 atau Development X. Ini seperti itu. Nah, ini telah membuktikan bahwa Prabowo diterima dalam pernyataan sikapnya selama ini di berbagai tempat. Dia sangat diterima dan logis apa yang telah dikatakan olehnya. Jadi semua tokoh-tokoh dunia internasional pun sangat menghargai dia dan sangat mendukung dia dalam melakukan sebuah tindakan apapun bentuknya. Nah, di sisi yang lain pun apa yang terjadi pada saat ini yang telah diakibatkan Prabowo demikian membooming, gaya diplomasinya sangat booming dan gaya pelaksanaan di dalam negerinya sangat booming. Apa yang telah terjadi saat ini, yaitu tadi mereka telah musuh-musuh Indonesia ini telah memperkuat OPM dan muncul kembali GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ini pertanyaan bagi saya, bagi kita semua, kenapa ini muncul? Nah, ini tadi dampak dari apa yang dilakukan oleh Prabowo sebagai seorang presiden yang telah dilihat oleh dunia, baik secara intelektual maupun secara kualitas diplomasi yang sangat tepat, sangat jitu. Nah, apalagi di sisi yang lain, Papua Nugini telah menyatakan bahwa dia akan meminta bantuan Indonesia untuk pembangunan Papua Nugini, dan itu telah terlaksana. Demikian juga negara-negara lain telah menganggap Indonesia bagian dari negara yang akan maju, seperti itu. Nah, di sisi yang lain pun Prabowo telah memperingati para pendukung OPM dan dia telah mengetahui siapa aja negara-negara yang mendukung OPM, seperti itu. Nah, di sisi inilah kita lihat bahwa sangat jelinya Prabowo dan memahaminya gejala-gejala konspirasi terhadap Indonesia ini di luar Indonesia, khususnya terhadap Australia, terhadap Singapura dan Malaysia. Nah, apalagi Eropa dan Amerika Serikat yang pasti udah jelas-jelas sekali sangat-sangat berhati-hati dengan Indonesia saat ini. Walaupun zaman dulu mereka sangat berhati-hati, tapi masih bisa memainkan peranan dalam mengatur beberapa hal, seperti pengaturan dalam hal pinjaman, lalu pembangunan, apa aja harus dibangun. Nah, itu tetap mereka masih bisa masuk, tapi sekarang semenjak Jokowi lah mereka sudah mulai tidak bisa masuk dalam pembuatan anggaran dan pembuatan penentuan kebijakan pada bangsa ini. Bahkan setiap negara-negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia, negara-negara maju khususnya, dia harus menanam modal di Indonesia, seperti itu. Nah, ada satu hal yang makin kita lihat adalah bahwa diperkuatnya AUKUS oleh Australia. AUKUS ini Australia, ya, United Kingdom dan Amerika Serikat, United States. Jadi mereka telah makin menguatkan jaringan mereka dengan apa? Australia telah membeli pesawat F-35-nya sekitar 72 pesawat tempur. Lalu dia juga membeli kapal selam nuklir dari Amerika Serikat, didukung Inggris. Selain itu juga
Dia telah membentuk selain selain AUKUS, ada juga dia membentuk bersama Singapura, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, New Zealand, Australia, dan beberapa negara lainnya. Ya itu tadi, mempunyai kekuatan militer juga. Nah inilah yang harus diwaspadai. Nah yang saya khawatirkan adalah ketika Prabowo telah terlalu populer dalam wilayah luar negeri, ini yang menjadi ancaman bagi dia. Baik ancaman bagi siapa? Ya bagi dirinya Prabowo khususnya. Karena apa? Gaya dia menunjukkan bahwa dia memperlihatkan bahwa dia itu memiliki kualitas intelektual dan memiliki kuantitas dalam berbicara di forum-forum internasional. Inilah yang harus dihati-hatikan karena banyak negara yang sangat membenci Indonesia. Apalagi negara-negara tersebut adalah ya AUKUS tadi, khususnya Amerika Serikat yang ingin Indonesia tetap berada dalam naungan mereka, perintah mereka, dan lain sebagainya. Nah inilah yang harus dihati-hatikan. Nah makanya ketika itu terjadi dan Prabowo merasa bahwa dirinya telah dilihat di muka forum internasional, maka dia memperkuat, mengganti semua orang-orang yang ada di dalam Angkatan Darat. Nah tujuannya apa ya? Itu tadi menurut saya pribadi ini merupakan salah satu bagian dari proses dia untuk menguatkan dirinya sebagai seorang presiden. Untuk apa? Pertama, untuk mempertahankan dirinya sebagai seorang presiden melalui militer. Yang kedua, intelijen. Nah, dia perlu itu karena orang-orang saya rasa juga dia memahami siapa saja orang-orang antek-antek Amerika, Eropa, Singapura, Malaysia, Australia. Saya rasa dia telah tahu itu siapa gitu. Nah, mungkin itulah yang dia lakukan untuk mempertahankan dirinya melalui apa? Yaitu tadi, melalui penguatan struktur militer di jabatan-jabatan yang sangat kuat. Bais, Bin, lalu Kasat, Kasau, demikian juga dengan Pangko Wilhan, 1, 2, 3, dan demikian juga dengan Panglima, seperti itu. Nah inilah realitasnya, makanya Prabowo memperbaiki penguatan di Angkatan Darat. Menurut saya itu sah-sah saja, karena itu bagian dari sistem yang telah dia bentuk selama ini untuk membuat dirinya nyaman, membuat dirinya aman dari segala intervensi dari berbagai intelijen asing. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Dia butuh orang-orang yang dia kenal, dia setia, dan juga memiliki orang-orang yang memiliki kualitas dalam bidangnya masing-masing. Nah itu telah ditunjukkan oleh Prabowo secara pasti. Saya yakin di antara mereka pun Prabowo telah menghitung siapa yang di sini, siapa yang di situ, apa yang telah dilakukan, kapan dilakukan. Saya rasa Prabowo pun telah mendidik mereka dari letnan, dari pertama keluar dari Akmil hingga saat ini. Itu merupakan hal yang biasa dalam tentara, membina seseorang. Seperti itu menurut saya. Jadi bentuk penguatan militer yang dilakukan oleh Prabowo dan menyingkirkan orang-orangnya yang katanya orang Jokowi, menurut saya tidak. Itu bukan menyingkirkan, memang haknya Prabowo sebagai seorang presiden. Jadi singkir menyingkir itu hal biasa. Karena ini bentuknya pemerintahan yang dipegang oleh Prabowo. Prabowo menggeser semua orang-orang yang pernah bekerja dengan Jokowi, itu wajar. Karena apa? Karena dia ingin safety, dia ingin kekuatan, dia ingin pendampingan dari anak-anak didik dia yang pernah dia latih, baik di Kopassus maupun di Akmil. Terlepas apapun. Jadi inilah tujuan Prabowo. Saya meyakini Prabowo tahu bahwa dia diincar oleh para pihak asing. Tapi dia harus kuat dengan apa? Melakukan pembenahan di bidang sisi militer, khususnya TNI AD dan juga intelijen. Karena kekuasaan dia dua, yaitu pasukan bertempur
pasukan intelijen, itu udah dia pahami secara utuh, dan dia punya anak-anak didik dan adik-adik didik yang dia latih sejak mereka keluar dari Akmil. Apalagi Prabowo banyak juga berbuat baik pada prajurit-prajurit TNI di Angkatan Darat khususnya, yaitu di Kopassus dan di Kostrat. Jadi ini hal yang biasa sebenarnya, jadi nggak usah diramaikan. Kenapa menyingkirkan, itu tidak ada permusuhan sebenarnya, tapi hanya hal yang biasa, pergeseran jabatan dari masanya Jokowi ke masanya Prabowo. Itu suatu hal yang wajar. Kenapa Prabowo mengambil orang-orangnya Jokowi? Ya, karena mereka telah memahami apa yang harus mereka lakukan dalam pemerintahan yang dia pegang nantinya. Dengan tujuan apa? Orang-orang ini telah tahu di mana pekerjaan mereka selama ini dan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ada hal-hal yang baru lagi yang harus dilakukan, tapi cuma melanjutkan apa yang telah ada. Itulah tujuan Prabowo. Nah, jadi menurut saya bukan penyingkiran seperti itu. Perbedaan Kim dan ini kabinet merah putih itu bukan suatu hal yang perpecahan, tidak menurut saya. Kim tetap dalam partai-partai untuk pemilihan udah selesai. Nah, sekarang yang terbentuk adalah Presiden Prabowo. Jadi Kim dan kabinet merah putih itu bukan suatu hal yang jadi patokan perpecahan, tidak. Itu menurut saya pribadi. Karena kenapa? Karena ya sah-sah aja. Karena Prabowo sebagai seorang presiden dan dia punya hak untuk menentukan kabinetnya, dia punya hak juga untuk memberi nama kepada kabinetnya. Jadi itu sah-sah aja. Jadi tidak ada yang perlu diributkan. Jadi Prabowo ini hanya sustainable dari apa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Sustainable itu berkelanjutan. Nah, jadi seperti itu. Bahkan sustainable-nya Prabowo pun telah mengakar, menguat. Seperti itu. Karena apa? Ada hasil. Jadi apapun yang dilakukan di dalam negeri ini, dia telah melakukan sesuatu dan berhasil. Walaupun dalam proses ya, proses keberhasilan. Seperti itu menurut saya. Dan dialah yang pertama kalinya sebagai seorang presiden yang memakai produksi dalam negeri untuk mobil kepresidenannya, MV3 limousine Maung. Jadi itu merupakan suatu hal yang dahsyat sekali menurut saya. Dan itu sangat baik bagi saya. Kenapa? Karena itu telah menguatkan keberadaan dia sebagai seorang presiden dan mengakui hasil dari anak bangsa yang dipakai oleh seorang presiden. Jadi penghargaan terhadap anak-anak bangsa yang bekerja pada Pindad di Maung tersebut. Dan hasilnya sangat bagus. Dan Prabowo menikmati apa yang dipakai. Bahkan sekarang menteri-menterinya pun pakai mobil Maung. Jadi antara Prabowo dan Jokowi sebenarnya tidak ada sebuah konflik. Sebuah konflik apa? Nggak ada. Karena apa? Prabowo melakukan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Tentang Kim dan kabinet merah putih, itu bukan sebagai suatu hal yang konflik, bukan. Karena itu sah-sah aja. Karena Kim ini tujuannya untuk satu, untuk memberikan Prabowo sebagai seorang, mencalonkan Prabowo sebagai seorang presiden. Nah, itu partai-partai. Lalu setelah dia jadi presiden, jadi dia berhak dong memberi nama kabinetnya. Seperti itu. Nah, untuk dia mengganti semua jajaran angkatan militer Indonesia, ya itu sah-sah juga, karena dia harus merasa nyaman dengan bekerja sama dengan orang yang dia kenal. Itu bukan suatu hal yang ruwet gitu loh. Jadi segala sesuatu itu jangan diangkat menjadi isu seperti konflik. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Nah, dalam politik konflik itu biasa, suka dan tidak suka itu biasa. Karena kenapa? Karena ya masanya berbeda. Jokowi memiliki masa pemerintahan sendiri, Prabowo memiliki masa pemerintahan sendiri. Tapi apa yang telah dikerjakan oleh Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo. Begitu saja sebenarnya, mudah. Jadi janganlah segala sesuatu isu-isu yang dianggap
bertentangan dengan Jokowi lakukan itu bukan sebuah masalah menurut saya. Karena itu bukan bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena ya Jokowi juga memaklumi Prabowo juga punya acara tersendiri dalam kabinetnya. Walaupun orang-orang Jokowi yang dipakai oleh dia kebanyakan dalam kabinet merah putih ini. Nah, kenapa dia memakai orang Jokowi? Biar tidak terlalu dari nol lagi apa yang dilakukan. Jadi terus berlanjut aja. Nah, jadi orang-orang menteri-menteri ini pun tahu apa yang wajib dilakukan oleh dirinya. Baik semasa pemerintahan Jokowi maupun masa Prabowo, selesai di situ. Cuma bedanya saat ini tegasnya Prabowo mengatakan tidak ada orang partai boleh memakai uang negara, tidak boleh mengambil orang partai oleh uang negara, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, apa yang kita lihat saat ini merupakan bagian dari proses apa yang telah dilakukan oleh Jokowi, apa yang telah dilakukan oleh Prabowo sebagai seorang presiden, dan dia menunjukkan keindonesiaannya di forum-forum besar dengan memakai kopiah. Itu merupakan bagian dari yang amat jarang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Seperti itu, walaupun SBY sering memakai, tapi kita belum bisa mengatakan bahwa SBY itu seperti Prabowo, seperti itu. Karena apa? Prabowo benar-benar menunjukkan keindonesiaannya di depan siapapun. Jadi seperti itu. Dan dia menunjukkan ketika dia berbicara, dia lepas pembicaraan itu, bahwa dia menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas dalam berpikir, kualitas dalam bertindak, kualitas dalam menentukan arah. Baik di forum-forum G20, lalu D8, lalu di BRICS yang diwakili oleh Menlu Sugiono, dan juga di mana lagi, satu lagi saya lupa. Ya, Prabowo menunjukkan dirinya bahwa dia memiliki kualitas sebagai seorang presiden. Nah, jadi apapun yang dilakukan Prabowo jangan dikaitkan dengan Jokowi. Kenapa? Karena perbedaannya sangat jelas, sangat jauh. Prabowo memiliki sebuah masa di mana dia memahami cara bermainnya politik kebudayaan di bangsa ini. Nah, Jokowi ini kalau bisa kita sebut anak baru kemarin sore yang bermain di lingkaran elit. Tapi dia memahami karena dia banyak orang-orang cerdas di sekeliling dia mengenai politik, ekonomi, budaya. Nah, makanya dia bisa bertindak karena dia dikasih paham oleh para elit politik, para staf-staf ahlinya mereka dia. Nah, sementara Prabowo secara pribadi menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman terhadap apa yang dia lakukan dalam budaya politik bangsa Indonesia. Inilah yang harus kita bedakan kawan-kawan semua. Jadi janganlah diambil garis besar bahwa perbedaan antara Jokowi, bukan itu. Jadi perbedaan Jokowi dengan Prabowo adalah kualitas pemahaman terhadap budaya politik Indonesia dan geopolitik internasional. Inilah yang membedakan. Bagusnya Jokowi cuma satu, pembangunan di bangsa ini dia genjot dan membuat sebuah hulu dan hilirisasi itu sangat bagus dan membuat bangsa ini memiliki nilai di mata orang asing, apa kemandirian. Nah, inilah yang dilanjutkan oleh Prabowo dengan caranya dia. Seperti itu. Jadi bukan segala sesuatu konflik antara, enggak ada. Prabowo di masanya, Jokowi di masa dia, sudah selesai di situ. Kenapa militer diributkan? Tidak ada masalah, karena Prabowo bagian daripada Prabowo ingin dia bekerja dengan orang yang ia kenal dan ia pahami, lalu juga mereka memahami Prabowo sebagai seorang panglima. Sudah itu aja sebenarnya. Dan itu hal yang biasa, pergantian-pergantian orang dalam pemerintahan itu hal yang biasa. Jadi seperti itu, cocok dan tidak cocok antara presiden dan menteri, antara presiden dengan panglima, itu sebagai hal biasa. Karena apa? Butuh kenyamanan dalam melakukan sebuah aksi untuk bertindak dalam sikap politik.
budaya politik. Nah, inilah yang harus ada akselerasi antara presiden dan para menteri dan para staf militernya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi sebenarnya tidak ada pergolakan apa-apa antara Jokowi dan Prabowo. Secara umum cuma perbedaannya adalah bahwa Prabowo memahami budaya politik bangsa ini dan geopolitik internasional. Nah, di geopolitik internasional, maaf deh, geopolitik dia telah memahaminya secara umum. Karena kenapa? Karena dia lama berkecimpung dalam lingkungan Soeharto dan dia kenal dengan berbagai macam orang. Di sisi pertama, yang kedua adalah bapaknya pun seorang ekonom yang pernah hidup di negara-negara Eropa. Nah, ini merupakan suatu hal yang biasa menurut saya. Jadi nggak usah diramaikan lah apa yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Jadi Jokowi itu maju dalam bidang pembangunan, bukan di bidang yang lain. Militer majunya karena Menhannya Prabowo, makanya maju militernya. Aktif militernya, memiliki kekuatan, memiliki strategi, memiliki cara pembelian alat-alat perang. Itu Prabowo yang membuat, bukan Jokowi. Jadi Jokowi itu hanya paham dalam pembangunan politik, pembangunan dan ekonomi. Seperti itu. Tapi Prabowo saat ini melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi, tapi dengan cara Prabowo sendiri, bukan cara Jokowi lagi. Jadi itu perbedaan yang sangat pasti kawan-kawan. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok antara Jokowi, maksudnya tidak ada permusuhan antara Jokowi dan Prabowo. Dan bila ada pun senggolan-senggolan cara pemerintah itu biasa. Jadi seperti itulah kawan-kawan semua bahwa 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 apa yang telah dilakukan oleh Prabowo sangat taktis dan strategis, juga sangat cerdas dalam melakukan penguatan budaya politik di Indonesia dengan mencoba menggabungkan orang-orang, para politikus yang elit di Indonesia, dan juga membuat sesuatu rakyat nyaman dengan bukti-bukti konkret, dan dia telah melakukan itu. Lalu dengan penangkapan terhadap koruptor-koruptor, dan juga baru-baru ini kemarin dia menyatakan kenapa para koruptor diganjar hanya sedikit sekali, kenapa enggak 50 tahun, hartanya disita dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi cara Prabowo itu lebih lugas. Cara Prabowo ini adalah lebih lugas dalam bicara, dan juga dia berterus terang, tidak seperti Jokowi kadang-kadang pun tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Seperti itu. Nah, itulah perbedaannya kawan-kawan. Jadi pemahaman Prabowo terhadap budaya politik dan geopolitik, dia sangat-sangat memahami, dan dia sangat-sangat tahu di mana saat dia bicara dengan cara ini, di mana saat dia bicara dengan cara yang lain. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa apapun yang dikatakan oleh orang bahwa antara Jokowi dan Prabowo ada konflik, saya rasa tidak. Tapi masing-masing memiliki gaya sendiri-sendiri. Prabowo memiliki pemahaman terhadap budaya politik yang sangat luas. Jokowi baru atau anak baru gede dalam politik, tapi dia memahaminya lewat dari para staf politiknya. Tapi Prabowo memahami dari apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan di masa lalu, dan dia mempelajari juga dalam berhubungan dengan interaksi dengan para politisi lainnya. Jadi dengan ketegasan yang pasti saya katakan bahwa Prabowo memahami budaya politik bangsa ini dengan sangat baik, dan juga memahami geopolitik yang terjadi saat ini dengan sangat baik. Jadi Prabowo menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini butuh apa yang wajib dilakukan, yaitu mengangkat rakyat miskin menjadi orang-orang yang mampu, lalu pangan, dan juga kemandirian. Jadi apa yang dia lakukan oleh Prabowo itu termaktub dalam berdikarinya Soekarno. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang terjadi teman-teman semua, bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo ini, dia ingin menunjukkan bahwa Soekarno
walaupun lain zaman, lain cara, tapi memiliki tujuan yang sama dengan Soekarno, yaitu berdiri di kaki sendiri. Dan itu dilakukan oleh Prabowo dengan sangat cantik dan memainkan caranya pun di dunia internasional, diplomasi internasional sangat baik, dan juga di dalam negeri dia memainkan peranan dirinya sebagai seorang presiden dengan menunjukkan apa yang dibicarakan dan apa yang dilakukan dengan melakukan hal yang sama. Terlalu lama teman-teman, mohon maaf nih kelamaan. Ya demikianlah teman-teman semua atas apa yang saya bicarakan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mau like, share, komen, subscribe, silakan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas selesainya Anda menonton apa yang telah saya sajikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam latis. Ciao. Terima kasih.